Hai Taurus, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energi Taurus untuk 30 hari ke depan atau September ya. Energi general, kehidupan, keuangan, pekerjaan. Bacaan sangat general, tidak akan cocok untuk semua Taurus. Taurus. Tiga kartu. Wow, Taurus di area kehidupan ada freedom, leap, Uranus, dan opportunities ya. Sepertinya sebagian Taurus merasa bebas, merasa tidak ada batas, merasa tidak terbatasi ruang geraknya, bebas berekspresi atau mungkin akan melakukan perjalanan untuk liburan ya. Kemudian untuk keuangan ada shadow side, moon, dan the darkness. Tapi untuk area keuangan sepertinya ada rasa takut nih, rasa kecemasan ya. Ada mimpi kelam masa lalu ya. Mungkin sebagian Taurus mengingat masa lalu yang menjadi mimpi buruk selama ini, takut kembali ke masa sulit seperti dulu ya. Kemudian untuk pekerjaan karir, wow, ada kontrak karir dan komitmen. Wow. Taurus sepertinya akan ada kontrak baru, pekerjaan baru, atau akan ada komitmen baru atau promosi ya. Taurus mohon maaf, di luar sedang hujan, jadi mungkin suara noise akan terdengar di video ini, tapi saya akan upayakan untuk lebih jelas ngomongnya ya. Sebentar kita tunda ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Taurus, September. Taurus, Taurus, September. Kartu pertama, Six of Swords. Kartu kedua, Wheel of Fortune. Kartu ketiga, Ten of Wands. The High Priestess. King of Cups, Six of Cups. The Magician. Two of Swords. Five of Swords. The Hermit. Oke, di bottom of the deck ada potential. Seven of Pentacles. Oke, Taurus, di masa sebelumnya ada The High Priest. Ada kaitannya dengan organisasi, komunitas, kelompok yang luas, universitas, atau sebagian Taurus mungkin sedang menjalankan kerjasama dengan orang asing atau negara asing ya. Dan ada banyak harapan kamu dari kerjasama ini. Sepertinya memang kamu sudah mendapatkan banyak keuntungan atau banyak manfaat dari kerjasama ini di masa sebelumnya ya. Nah, di sini ada Six of Swords, ada rencana kepindahan. Ada rencana kamu untuk pindah kerja atau pindah partner atau tukar divisi gitu ya. Atau pindah divisi. Atau sebagian kalau ini pendidikan, maka ini adalah penyelesaian Taurus. Jadi kamu merasa sudah menyelesaikan perguruan tinggi. The High Priest ini perguruan tinggi ya, bukan pendidikan dasar ya. Jadi sebagian ada yang telah memperoleh kelulusan ya, jadi sudah punya bekal ini dan perencanaan untuk langkah ke depannya. Sebagian Taurus merencanakan untuk mencoba ya tes apakah ini CPNS ya atau tes untuk masuk perusahaan besar ya.
Tapi sebagian lagi jika memang tidak ada kaitan dengan pendidikan tinggi, maka ini ada kaitan untuk rencana perpindahan kerja, peralihan ya. Tapi yang ada di dalam pikiran kamu ini yang menghambat langkah kamu, Taurus, karena di sini kamu merasa punya banyak kewajiban, punya banyak beban dan tanggung jawab, atau memang tempat ini menghambat Taurus, nggak boleh berhenti misalnya, ya, atau nggak boleh pindah. Jadi mereka ini mempertahankan Taurus nih, supaya tetap bekerja sama dengan mereka. Di alam bawah sadar Taurus juga ada King of Cups. Adanya rasa kasihan, empati ya, atau rasa kayak, wah saya sudah kerja di sini sejak lama. Nah kali ini perusahaan atau bos saya meminta saya untuk bertahan di sini. Kasihan juga ya. Saya kayaknya merasa hutang budi gitu. Jadi itu yang membuat Taurus menahan diri. Tapi saya rasakan dari masa-masa sebelumnya pun Taurus memang sudah merencanakan untuk resign atau pindah ya. Sebenarnya nggak ada hutang budi kan. Kamu kerja, honornya dibayar, dan kalaupun kali ini mereka ingin mempertahankan karena mereka masih membutuhkan potensial seperti Taurus gitu ya. Nanti kalau udah ketemu yang lain juga Taurus kalau mau resign juga pasti biarin gitu ya. Jadi terlalu perasa ya, terlalu berlebihan dalam berempati gitu. Nah, di sini ada Seven of Pentacles ya, ada potensial ya. Mungkin sebagian Taurus merasa kalau saya dipertahankan nih, kemungkinan bisa naik gaji ya, atau honornya naik, bonusnya naik, atau Taurus yang mengajukan permohonan dan penawaran ya. Oke, saya bertahan di sini tapi kalau bisa gajinya naik atau bonusnya nambah gitu ya, karena ada beban dan tanggung jawab juga nih. Namun energi kehidupan ada freedom, rasa di dalam batin udah banyak perencanaan nih. Merencanakan nanti kan saya resign nih di bulan ini, saya mau liburan ke sana, terus saya mau ketemu dengan teman-teman saya mau mengunjungi keluarga, udah banyak rencana. Tapi terhambat dan satu lagi godaannya adalah kemungkinan ya. Asumsi dan spekulasi Taurus bahwa akan mendapatkan uang lebih nantinya ketika kontrak ini diperpanjang atau terus bekerja sama ya. Nah, di sini ada ketakutan tentang keuangan. Jadi satu sisi pengen bebas, pengen lepas, pengen liburan, pengen menikmati kehidupan, menikmati hasil kerja, tapi ada rasa takut tentang keuangan. Sebenarnya kalau untuk Taurus sendiri atau orang-orang terdekat bisa, hanya saja di sini ada 10 kan. Taurus kayaknya ngambil beban tanggung jawab kehidupan orang lain. Ya, mungkin mereka bukan orang lain Taurus anggap. Misalnya ya keluarga juga gitu. Tapi kan mereka punya jalan hidup yang tadinya mereka harus berjuang juga kan dalam kehidupan mereka, harus kerja, harus menjalani beberapa ujian-ujian kehidupan. Tapi ini Taurus ambil semua di pundak Taurus sehingga ya inginkan kebebasan pun harus mempertimbangkan ketakutan masalah keuangan yang akan datang gitu. Padahal belum datang masalah keuangannya, tapi sudah bisa diprediksi nih, wah nanti kalau saya nggak kerja terus gimana nih gitu ya. Kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang menghambat Taurus untuk lebih bebas ya. Nah, di sini ada The Magician ya, ada manifestation, sepertinya ada drama. Ada alasan yang Taurus buat ya, karena di sini juga ada konflik dan juga Two of Swords ya. Ada situasi manipulatif ya, entah ini Taurus yang berpura-pura atau memang mereka ini yang terkait dengan energi yang saya sebutkan tadi ya, organisasi, perusahaan atau orang asing atau apa saja yang terkait dengan Taurus di masa sebelumnya yang menjadi sumber uang ya. Situasi manipulatif yang membuat Taurus bingung ya. Dan pada saat yang sama juga berdekatan juga nih, karena kan ini energi untuk bulan September ya, ada konflik yang terjadi di dalam organisasi ataupun perusahaan ataupun tempat Taurus atau tempat sumber keuangan Taurus ini ya. Ada konflik, ada pertengkaran ya yang terjadi. Suasana semakin gak enak nih saya rasakan ya Taurus. Nah, di sini ada Six of Cups dan The Hermit. Taurus mencoba untuk mengabaikan, ya udah deh diabaikan aja, bukan urusan saya, yang penting saya di sini kerja, gajinya tetap ada gitu ya. Satu sisi lagi ya, di lain sisi lagi ya, Taurus mendapatkan penawaran kerja ataupun seperti kayak informasi-informasi ya, entah ini dari teman masa lalu atau dari orang-orang yang pernah dikenal oleh Taurus untuk penawaran kerja gitu ya, untuk kesempatan-kesempatan baru. Oke, tapi Taurus sepertinya agak mengabaikan karena yang ditawarkan ini tidak sebesar keuntungan yang saat ini didapatkan di
pekerjaan Taurus saat ini. Nah, ini yang menjadi dilematik ya. Satu sisi di sini yang menjadi challenge-nya adalah Wheel of Fortune, destiny ya, dan melintang. Destiny ini kan tujuan ya, waktunya sampai gitu. Melintang, artinya di sini ada yang tertunda, jalan takdir. Atau datangnya tawaran nasib untuk merubah nasib Taurus situasi saat ini yang kayaknya Taurus tepis. Ya, Taurus belum siap untuk menuju jalan baru, belum siap untuk perubahan ya, Taurus. Padahal ini adalah kesempatan yang bagus ya, saya katakan bagus karena tidak hanya satu penawaran, di sini ada kontrak, karir dan komitmen. Ya. Ada kebimbangan memang, pindah atau enggak, ambil kesempatan itu atau enggak, bebas atau enggak gitu ya. Banyak pikiran-pikiran yang datang. Mungkin Taurus pada periode ini akan ada pertemuan dengan teman-teman ya, akan ada pertemuan dengan keluarga atau komunikasi yang akrab ya. Karena di sini Six of Cups, orang dari masa lalu mengirimkan informasi. Kalaupun bukan tentang pembicaraan pekerjaan, maka ini kangen-kangenan ya, berbicara tentang memori masa lalu ya. Dan Taurus kayaknya tidak mau terlalu terbawa suasana masa lalu. Kalaupun ada informasi masa lalu atau teman-teman dari masa lalu yang ngajak Taurus mengenang kembali memori masa lalu, Taurus kayak ngerasa, ayo udah deh ngapain sih diingat-ingat yang dulu lagi gitu. Mending kita ngobrol yang sekarang dan nanti rencana kita ke depan gitu. Kayaknya Taurus memang mencoba untuk memanipulasi pikirannya agar Taurus tidak terlalu simpatik atau empatik gitu ya ke hal-hal dari masa lalu, atau teman-teman Taurus yang mencoba membuat Taurus itu larut kembali ke memori masa lalu. Ya mungkin dari masa lalu ada yang memang ingin Taurus lupakan ya, karena di sini juga ada Dark Knight. Ada masa lalu yang Taurus anggap itu bagai mimpi buruk gitu, tidak ingin diingat lagi. Oke, itu ya. Kemudian untuk keuangan di sini ada Seven of Pentacles. Ada yang Taurus nantikan. Hasil kerja, honor, ya gaji yang sepertinya masih nyangkut atau nggak sabaran nih Taurus terima. Mungkin biasanya tanggal 5 gitu ya, tapi ini agak mundur nih minggu depan gitu. Udah ditungguin tanggal 15 belum juga. Tapi dengan Seven of Pentacles akan didapatkan kok ya Taurus, hanya saja ada sedikit penundaan. Taurus hanya perlu menunggu ya, karena ini udah siap panen nih ya. Begitu juga teman-teman Taurus kalau berternak atau bertani ya, di sini tinggal menunggu waktu panen aja. Hanya tinggal menjaga ketika ingin dipanen. Tapi kalau menjaga ketika ingin dipanen itu yang lebih harus effort ya, karena sudah berbuah ya atau sudah keuntungan gitu. Jadi hati-hati terhadap hal-hal yang memanipulasi ya, misalnya memanipulasi hasil panen atau memanipulasi hasil ternak yang tadinya harus menjadi milik Taurus gitu ya. Nah, di sini situasinya, jadi ada beberapa situasi yang mencoba untuk membuat Taurus bingung, atau memang situasinya yang membuat Taurus bingung. Yang mana-mana sih sebenarnya, ini banyak pintu yang terbuka untuk Taurus ya, untuk menuju harapan baru, petualangan baru, kesempatan baru, tapi Taurusnya di sini masih hanya perencanaan-perencanaan aja, kayaknya masih bimbang ya, masih bingung mana jalan yang terbaik, mana bisnis yang terbaik, apa yang terbaik gitu ke depannya. Jadi membuat konflik pikiran juga ya. Dimintain saran keluarga pun atau saran teman pun, sepertinya teman dan keluarga hanya memberikan saran, ya udah terserah kamu mana yang kamu anggap terbaik gitu ya. Jadi balik-balik ke Taurus bingung lagi deh gitu ya. Oke Taurus, banyak kesempatan juga semakin membingungkan ya. Saran dari kartu ini dengan kartu Wheel of Fortune, cepat atau lambat akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan Taurus ya. Jadi kalau Taurus memilih untuk tetap pada apa yang selama ini Taurus jaga ya, bekerja sama dengan sumber keuangan Taurus yang sudah sangat lama banget ini ya, tiba waktunya itu juga akan berakhir ya. Itu juga tidak mendapatkan sumber maksimal lah gitu. Nah, peluang ini belum tentu datang nanti. Jadi sarannya, mana yang bisa Taurus terima dan Taurus kerjakan, kerjakan dan terima. Kalaupun Taurus saat ini ingin menikmati kebebasan hidup ya, Taurus bisa ambil cuti gitu. Jadi momen ini adalah momen reward untuk Taurus yang seharusnya Taurus bisa nikmati.
Tapi kembali lagi kepada Taurus ya. Kemudian untuk pekerjaan ya, kontrak karir dan komitmen terbuka pada periode ini. Kalaupun Taurus saat ini sudah menjalani bisnis ataupun pekerjaan, kebimbangan ingin beralih itu ada, ingin membuka cabang itu ada, tapi masih bingung ya. Oke. So far energinya positif banget ya Taurus. Saya pikir cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, share. Video ini akan saya lanjutkan dan akan saya post di membership level The Sun. Bagi teman-teman yang ingin menontonnya, join dulu membership. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini dan ada link di deskripsi video ini. Untuk personal reading berbayar, ada nomor WhatsApp saya di deskripsi video ini. Thank you for watching ya Taurus. Bye-bye.